Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan terus ya jaga iman dan imun kita tentunya. Apa kabar teman-teman? Semoga kesehatan, keselamatan, dan barokah selalu meliputi aktivitas dari teman-teman semuanya. Salam kompak, salam ukhuwah, dan selamat berjumpa kembali bersama kami tentunya masih di vlog Azam TV Pujakusuma. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan segmen yang berbeda. Tentunya teman-teman surprise ya. Apa kira-kira tema yang akan kita angkat, yaitu tentang menikah. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena kami akan hadir sesaat lagi. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang menikah. Nah, ini suatu tema yang luar biasa ya. Apalagi buat Anda yang dimabuk cinta. Namun harus tepat ya sasarannya, karena cinta di sini bukan sembarang cinta, namun cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Baik, bicara tentang nikah, setidaknya ada 5 yang dapat kami simpulkan ya. Nikah itu bisa menjadi hukumnya wajib, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nikah itu bisa menjadi hukumnya menjadi sunnah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nikah itu bisa menjadi hukumnya adalah haram, nah itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, nikah itu bisa menjadi hukumnya makruh ya, itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah nikah bisa menjadi hukumnya jaiz atau mubah ya. Jadi ada 5 kategori nih tentang hukum menikah ya. Yang pertama adalah nikah yang menjadi hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, nikah menjadi hukumnya sunnah. Kemudian 3, nikah menjadi hukumnya haram. Kemudian yang keempat, nikah menjadi hukumnya makruh. Dan yang kelima, nikah menjadi hukumnya mubah, jaiz atau boleh ya, Masya Allah. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjabarkan ya, karena tentunya ketika membahas tentang ini kita harus memberikan kepada kapasitas yang paling ahli dalam bidang ini ya. Nah, karena terkait tentang nikah tadi tentunya dibahas dalam fikih di dalam Islam ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa, jadi bisa konsultasi kepada dosen pengampu, ustadz yang kebetulan mengajarkan di pelajaran fikih munakahat ya. Baik, nah di sini saya cuma akan memberikan motivasi buat teman-teman, apakah ada di antara 5 kategori tentang menikah tadi ya, setidaknya minimal sunnah ya, nikah menjadi hukum sunnah atau nikah menjadi hukumnya wajib. Jadi itu semuanya adalah pilihan ya. Tentunya kita harus mengkondisikan dengan kesiapan kita ya, biologis kita, material, kemudian juga kita bisa menundukkan pandangan nafsu kita. Nah, kita tundukkan kepada syariat, kepada aturan, kemudian petunjuk agama yang benar ya. Dan menikah juga perlu perhitungan, perlu persiapan, perlu mental yang kuat ya. Namun banyak pilihan-pilihan tadi. Jadi sekiranya teman-teman sobat perjuangan sudah siap, nah sah-sah saja ya. Karena sekali lagi adalah ada pilihan ya. Banyak orang yang sukses juga kuliah di saat kuliah, kemudian beriringan juga dengan menikah. Ada juga orang yang sukses dengan kuliah dulu, wisuda dulu, kelar dulu, baru menikah. Ada juga yang seiringan ya. Jadi karena niatnya tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penyemangat, jadi sambil kuliah dan juga menikah. Nah, kebetulan kalau posisi kami sudah menikah, punya anak, dan sekarang baru ada kesempatan untuk kuliah ya. Jadi kondisinya tentunya berbeda. Namun pada kebanyakan dari teman-teman sobat perjuangan, nah ini masih didominasi generasi milenial ya, yang mana memang belum pada menikah ya. Nah, namun sekali lagi
Nah, ini bukan suatu desakan ya, namun ini suatu motivasi karena banyak sekali kisah-kisah inspiratif. Nah, kuliah oke, IPK-nya aman, prestasinya oke, dan juga dengan menikah. Nah, sehingga kuliahnya tambah semangat, prestasinya juga oke, dan kehadiran pasangan kita dapat menjadi penyemangat ya. Kalau kesibukan kita ada yang mendampingi, ada yang memotivasi, ada yang selalu membersamai dalam perjuangan ini. Namun tidak sedikit juga nih teman-teman ya. Jadi bagi kami-kami yang dalam status the daddies ya, artinya secara usia juga sudah usia tidak muda. Nah, ketika sudah berumah tangga, mempunyai anak, mempunyai istri, apalagi sekarang di zaman semuanya serba online ya, ini menjadi tantangan tersendiri ya, bisa menjadi peluang atau juga tantangan ya. Bagaimana tidak? Karena semuanya sekarang dilakukan dengan teknologi ya, jadi via online. Ketika kita diburu tugas, diburu praktek, diburu presentasi, namun dengan kehadiran anak dan istri dapat menjadi penyemangat kita ya, menjadi partner, menjadi pensupport utama kita. Nah, tidak kebayang ketika teman-teman yang masih dalam kesendirian ya, jadi sudah diburu dengan pekerjaan, dengan tuntutan dan juga kesibukan. Namun kalau tidak proaktif, tentunya di saat-saat ini menjadi hal-hal yang krusial ya. Jadi setidaknya mengamankan posisi prestasi kita di dalam jenjang karir kita. Nah, namun itu sekali lagi bukan suatu acuan ya, atau barometer yang menjadi kendala atau mungkin kegagalan dari perjuangan teman-teman. Karena semuanya tentunya ada kalkulasinya ya. Jadi sekali lagi ini bukan acuan, tetapi adalah pilihan. Bagaimana menjadikan perjuangan ini tetap semangat, tetap bergairah, dan nafsu kita, pandangan kita itu juga dapat kita tundukkan. Sekali lagi, ketakutan kita, ketakwaan kita, semuanya muaranya ibadah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beruntunglah buat teman-teman yang sudah menikah di saat-saat kuliah. Dan selamat kami haturkan pada teman-teman yang ketika dalam masa-masa kuliah ini mengiringi juga dengan proses pernikahannya. Dan buat teman-teman yang katakanlah sekarang masih fokus di kuliah dan akan mempunyai planning, mempunyai target menikah setelah sukses kuliah, itu pun juga suatu pilihan yang di sini tentunya kami sebagai sobat perjuangan yang telah mengawali dalam masa-masa ini tentunya mendukung kesuksesan dari teman-teman semuanya. Jadi pelajari lebih dalam, ayo siapkan diri Anda. Di manakah posisi Anda dalam hal pernikahan ini? Menjadi pilihan nikah ini menjadi wajibkah, menjadi haramkah, menjadi makruhkah, menjadi mubahkah, menjadi apa nih pilihankah? Ini semuanya kita kembalikan lagi kepada teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan di awal, jadi kategori menikah itu setidaknya mempunyai 5 hukum ya teman-teman. Jadi bisa menjadi hukumnya adalah wajib, kemudian menikah bisa menjadi hukumnya sunnah, kemudian menikah juga bisa menjadi hukumnya haram, menikah juga bisa menjadi hukumnya makruh, atau menikah juga bisa menjadi hukumnya mubah. Semuanya adalah pilihan, dan tentunya ini dikondisikan dengan keadaan dari teman-teman semuanya. Satu inspirasi buat kami untuk teman-teman semuanya di dalam era seperti ini, tantangan kemudian peluang yang hampir berimbang ya. Setidaknya mental kita kuatkan, spiritual kita kuatkan, materi juga kita kuatkan, seimbang, sehingga kesiapan apapun yang kita lakukan ini demi ya kesuksesan kita. Jadi semuanya tentunya sudah ada kalkulasinya, porsinya, dan yakinlah adalah
Allah sebaik-baik pemberi rahmat dan anugerah, dan yakinlah dengan menikah jenjang kita, karir kita akan semakin berkah dan bergairah karena ada dorongan dari siapa? Doa dari putra-putri kita dan juga pasangan kita dalam bingkai takwa tentunya. Demikian, mudah-mudahan obrolan singkat kami bermanfaat. Nantikan terus kehadiran kami di vlog Azam TV Puja Kesuma, karena kami akan selalu menghadirkan spesial edisi untuk teman-teman semuanya. Ilal iqam, assalamah, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.